Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 12 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Wilmore Tambunan. Kepada Bapak Wilmore, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan malam yang diambil dari Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 12 Maret tahun 2026, berjudul Kristus berbagi tahta Bapanya. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 110 ayat 1 yang berbunyi, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Kasih Bapa terhadap umat manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak terukur, tidak terlukiskan, dan tiada bandingannya. Kasih inilah yang membuatnya rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati, agar manusia yang memberontak dapat diperdamaikan dengan pemerintahan sorga dan diselamatkan dari hukuman pelanggarannya. Anak Allah turun dari tahta kerajaannya dan demi kita menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Ia menjadi seorang yang penuh kesengsaraan, agar kita dapat menjadi peserta sukacita kekal. Allah mengizinkan anaknya yang kekasih, penuh kasih karunia dan kebenaran, datang dari dunia yang penuh kemuliaan tak terlukiskan ke dunia yang rusak dan dinodai oleh dosa, diselimuti bayang-bayang maut dan kutuk. Sejak Yesus datang untuk tinggal bersama kita tahu bahwa Allah mengenal penderitaan kita dan turut merasakan kesedihan kita. Setiap anak Adam dapat mengerti bahwa pencipta kita adalah sahabat orang berdosa, sebab dalam setiap ajaran kasih karunia, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap daya tarik ilahi yang tampak dalam kehidupan juru selamat di bumi, kita melihat Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Melalui kemanusiaannya, Kristus menyentuh umat manusia. Melalui keilahiannya, Ia memegang tahta Allah. Sebagai anak manusia, Ia memberi kita teladan penurutan. Sebagai anak Allah, Ia memberi kita kuasa untuk menurut. Anak kecil di Bethlehem, juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati, adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 16. Allah menyertai kita adalah jaminan pembebasan kita dari dosa, kepastian kuasa kita untuk menuruti hukum sorga. Dengan mengambil kodrat manusia, Juru Selamat telah mengikat dirinya dengan umat manusia dengan ikatan yang tidak akan pernah diputuskan. Sepanjang kekekalan, Ia terhubung dengan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 6. Allah telah mengadopsi kodrat manusia dalam pribadi anaknya dan membawanya ke sorga yang tertinggi. Dialah anak manusia yang berbagi tahta alam semesta. Dalam Kristus, keluarga di bumi dan keluarga di sorga dipersatukan. Kristus yang dimuliakan adalah saudara kita. Sorga bersemayam dalam kemanusiaan dan kemanusiaan dipeluk dalam kasih tidak terbatas.
Demikianlah pembacaan renungan malam pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Wilmore. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus duduk di tahtanya di sebelah kanan Allah, melambangkan posisi otoritas, kehormatan, kuasa, dan pemerintahannya yang tertinggi atas segala sesuatu setelah kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Ini adalah pemenuhan nubuatan Nabi Yesaya, di mana Yesus sebagai Raja dan Imam Besar memerintah, menghakimi, dan menjadi perantara bagi umatnya. Pemazmur di dalam ayat inti renungan malam ini, Mazmur 110 ayat 1 berkata, "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Beberapa hal yang penting kita ketahui tentang Yesus yang duduk di tahta Bapanya, bahwa Bapa berbagi kedaulatan dan memerintah bersamanya sebagai Raja atas segala musuhnya dan bertindak sebagai Imam Besar yang mengerti kelemahan manusia dan memimpin umatnya di dunia ini, sebab Dia pernah turun ke dunia ini menjadi manusia. Hal yang paling penting yang Yesus sampaikan kepada kita adalah janjinya bahwa mereka yang menang dan setia akan duduk bersamanya di tahtanya, memerintah bersama Dia sampai kekekalan. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 79, paragraf 5 berkata, "Dengan mengambil kodrat manusia, Juru Selamat telah mengikat dirinya dengan umat manusia dengan ikatan yang tidak akan pernah diputuskan. Sepanjang kekekalan, Ia terhubung dengan kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita." Yesaya 9 ayat 6. Allah telah mengadopsi kodrat manusia dalam pribadi anaknya dan membawanya ke surga yang tertinggi. Dialah anak manusia yang berbagi tahta alam semesta. Dalam Kristus, keluarga di bumi dan keluarga di surga dipersatukan. Kristus yang dimuliakan adalah saudara kita. Surga bersemayam dalam kemanusiaan dan kemanusiaan dipeluk dalam kasih tidak terbatas. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika Kristus menjadi manusia, itu bukan sementara saja. Ia mengikat dirinya dengan umat manusia untuk selamanya. Itu berarti keselamatan kita memiliki jaminan yang kuat. Kristus diurapi dan duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan kemenangan Kristus atas dosa dan kematian. Sebab Yesus telah menghidupkan penurutan yang sempurna kepada kehendak Bapanya ketika hidup di dunia ini. Bagaimana Yesus bisa menang ketika hidup di dunia ini? Roh nubuat di dalam The Desire of Ages, halaman 389, paragraf 4 berkata, "Sebagaimana anak Allah hidup oleh iman kepada Bapa, demikian juga kita harus hidup oleh iman kepada Kristus. Demikian sempurnanya Yesus berserah kepada kemauan Allah, sehingga Bapa saja yang kelihatan dalam kehidupannya. Meskipun digoda sama seperti kita, namun Ia berdiri di hadapan dunia tanpa dinodai kejahatan yang mengelilinginya. Demikianlah juga kita harus menang sebagaimana Kristus sudah menang." Kita harus hidup oleh iman kepada Yesus Kristus, sebagaimana Yesus hidup oleh iman kepada Bapa. Yesus datang sebagai manusia untuk menunjukkan bahwa manusia dapat terhubung dengan Bapa melalui Dia. Karena imannya, Yesus sepenuhnya berserah pada kehendak Bapa, sehingga kehidupannya mencerminkan Bapa saja. Rahasia kemenangan Yesus adalah iman dan penyerahan total kepada kehendak Bapa, dan rahasia ini juga dapat kita miliki jika beriman kepada Yesus dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya.
Dengan menerima Kristus di dalam hidup kita, hal itu sama dengan menerima Bapa tinggal di dalam kita. Sebab Bapa tinggal di dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya. Allah Bapa mengaruniakan Roh-Nya kepada anaknya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ini adalah kebenaran yang sangat penting kita ketahui dan pahami. Allah Bapa tinggal di dalam Yesus melalui kehadiran Roh-Nya sendiri, bukan melalui oknum atau makhluk lain. Kuasa ilahi inilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya setelah ia kembali ke sorga dan diurapi pada hari Pentakosta. Bisa kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 9. Dengan kuasa dari Bapa itu, Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada jemaat mula-mula pada hari Pentakosta. Pengurapan ini dilambangkan seperti minyak, dan melalui kuasa Roh Allah, Yesus memberikan Roh-Nya kepada jemaat. Pengalaman ini juga dapat menjadi bagian kita, orang percaya kepadanya, dan kita menjadi ahli waris bersama Yesus. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebagaimana Kristus berbagi tahta dengan Bapanya, kita pun akan berbagi tahta bersama Yesus bila mana kita menang. Itulah kehidupan yang kekal. Kita akan duduk bersama dengan Dia di atas tahtanya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Yesus telah naik ke sorga dan duduk bersama Bapa, memerintah atas segala sesuatu, juga sebagai imam besar dan pengantara kami kepada Bapa. Kami pun akan duduk bersama dengan Yesus bila mana kami tetap setia dan menuruti kehendak Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga iman kami tetap teguh kepadanya dan kami senantiasa dituntun untuk tetap setia dan menuruti kehendak Bapa. Hidup kami disucikan dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami siap menyambut kedatangannya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan perlindungan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.